Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang stock valuation. Pertama-tama, kami akan mengenalkan diri kami masing-masing. Pertama, saya Kania, NIM 111221305. Kemudian ada rekan saya. Saya Karyati dengan NIM 112211306. Saya Nisrina Alesyaira dengan NIM 111221185. Baik, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu Rinda atas kesempatannya. Di sini materi yang akan kami bawakan yang pertama ada pengertian saham, yang kedua ada jenis saham, yang ketiga ada pengertian penilaian saham, yang keempat ada tujuan penilaian saham, dan yang kelima adalah jenis penilaian saham. Yang pertama, pengertian saham. Saham adalah surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, sering disebut efek atau sekuritas. Salah satunya yaitu saham. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Kemudian ada dua jenis saham. Yang pertama ada saham biasa dan kedua ada saham preferred. Yang pertama pengertian saham biasa. Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior dalam hal pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Saham biasa ini merupakan saham yang paling banyak dikenal dan diperdagangkan di pasar. Kemudian ada beberapa hak pemegang saham biasa. Yang pertama adalah hak kontrol. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Hal ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa saja yang akan memimpin perusahaannya. Pemegang saham dapat melakukan hak kontrolnya dalam bentuk veto dalam pemilikan direksi di rapat tahunan pemegang saham atau tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Yang kedua adalah hak menerima, di mana pembagian keuntungan sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, tetapi sebagian laba yang ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Laba yang ditahan ini atau di retained earning merupakan sumber dana intern perusahaan, sedangkan laba yang tidak ditahan diberikan kepada pemilik saham dalam bentuk dividen. Kemudian yang ketiga ada hak primitif atau primitive right, merupakan hak untuk mendapatkan presentasi kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham yang beredar akan lebih banyak dan akibat persentase kepemilikan saham yang lama akan turun. Hak primitif ini memberi prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham baru sehingga presentasi kepemilikan tidak berubah. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nisrina Alesyaira.
Baik, di sini ada pengertian saham preferred. Saham ini mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap, tetapi bisa juga mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Ada dua hal penyebab saham preferred serupa dengan saham biasa, yaitu mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan saham tersebut saham tanpa tanggal jatuh bayar dividen. Perbedaan saham preferred dan dengan obligasi terletak pada tiga hal, yaitu klaim atas laba dan aktiva. Dividen tetap selama masa berlaku dari saham, mewakili hak tebus dan dapat ditukar dengan saham biasa. Baik, selanjutnya Karyati. Makan lagi, makan. Slide selanjutnya. Karakteristik saham preferred terbagi menjadi dua. Yang pertama ada preferred terhadap dividen. Yang kedua ada preferred pada waktu likuidasi. Slide selanjutnya. Karakteristik saham preferred yang pertama yaitu adalah preferred terhadap dividen, yaitu adalah dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, pemegang saham preferred mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Yang kedua, saham preferred umumnya memberikan hak dividen kumulatif, yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Selanjutnya, yang kedua ini adalah preferred pada waktu likuidasi, yaitu adalah saham preferred mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa. Pada saat ini terjadi likuidasi. Besarnya hak atas aktiva adalah sebesar nilai nominal saham preferred-nya termasuk semua dividen yang belum dibayarkan jika sifat kumulatif. Saham preferred lebih lama dibandingkan saham biasa karena memiliki klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian dividen terlebih dahulu. Pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa. Contohnya hak suara dalam pemilihan direksi, sehingga jajaran manajemen akan berusaha sekuat tenaga untuk membayar ketepatan pembayaran dividen preferred agar tidak lengser. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Karyati. Baik, selanjutnya pengertian penilaian saham. Penilaian saham dapat diartikan sebagai suatu proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi suatu bisnis atau ekuitas pada saat tertentu. Penilaian saham adalah suatu mekanisme untuk merubah serangkaian variabel ekonomi atau variabel perusahaan yang diramalkan menjadi perkiraan tentang tentang harga saham, misalnya laba perusahaan dan dividen yang dibagikan, maksudnya suatu metode untuk mencari nilai-nilai saham yang menjadi ukuran dalam investasi surat berharga. Oke, selanjutnya tujuan penilaian saham. Tujuan penilaian saham adalah untuk memberikan gambaran pada manajemen atas estimasi nilai saham suatu perusahaan yang akan digunakan sebagai rujukan manajemen sebagai pertimbangan kebijakan atas saham perusahaan bersangkutan.
Lalu kemudian di sini ada jenis penilaian saham. Yang pertama adalah nilai buku. Nilai buku ialah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku hanya mencerminkan berapa besar jaminan atau seberapa besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki investor. Yang kedua ada nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Nilai pasar tidak lagi dipengaruhi oleh emiten atau pihak manajemen emisi, sehingga boleh jadi harga inilah yang sebenarnya mewakili nilai suatu perusahaan. Lalu yang ketiga ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Perhitungan nilai intrinsik ini adalah mencari nilai sekarang dari semua aliran kas di masa mendatang, baik yang berasal dari dividen maupun capital gain. Lalu ada aspek penilaian saham. Yang pertama adalah sumber-sumber dana akan diperoleh. Yang kedua kebutuhan biaya investasi. Yang ketiga estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Yang keempat ada proyek neraca dan laporan laba atau rugi untuk beberapa periode. Yang kelima, kriteria penilaian investasi. Yang keenam, rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Terus di sini saya akan memberikan salah satu contoh studi kasus. Contoh dalam perusahaan yaitu PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk atau PT Gudang Garam Tbk adalah sebuah perusahaan rokok terbesar di Indonesia, di mana pastinya banyak calon pemegang saham yang ingin meletakkan sahamnya di sana. Namun sebelum melakukan itu, mereka selalu melakukan penilaian terhadap perusahaan tersebut, yaitu dari laporan keuangannya. Laporan keuangan merupakan produk akhir dan proses akuntansi dan merupakan sumber informasi utama bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan untuk mengetahui kondisi perusahaan, baik kekayaan, hutang-hutang, permodalan, dan aktivitasnya, serta perkembangan dan hasil operasinya. Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan merupakan bagian integral dari laporan keuangan IAI. Maka saya sebagai calon investor menarik untuk berinvestasi di perusahaan PT Gudang Garam Tbk karena sampai saat ini perusahaan tersebut masih berkembang dengan sangat pesat. Lalu kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu tujuan menganalisa penilaian saham adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan. Secara keseluruhan, penilaian dalam aspeknya meliputi hal-hal seperti yang pertama, sumber-sumber dana yang akan diperoleh, yang kedua, kebutuhan biaya investasi, yang ketiga, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode, termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Yang keempat, proyeksi neraca dan laporan laba atau rugi untuk beberapa periode. Yang kelima, kriteria penilaian investasi. Yang keenam, rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kania. Baik, itu dia materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.